Rasa puji dan syukur kita kehadiran Allah yang telah memanjangkan umur kita dalam ketaatan, memilih dan menghadirkan kita di rumahnya yang penuh berkah ini, menunaikan salat subuh berjamaah. Banyak saudara kita yang juga berkeinginan untuk datang ke masjid ini menunaikan salat subuh, namun Allah belum berkehendak. Maka ketika kita dipilih oleh Allah, dihadirkan di sini, itu tidak sederhana artinya, besar sekali maksud dan tujuan Allah untuk kita. Kalau kita ingin tahu bagaimana pandangan Allah atau seperti apa posisi kita di sini Allah saat ini, maka lihatlah dari mana kita disibukkan oleh Allah. Kalau kita disibukkan dengan perkara-perkara dunia, berarti Allah tidak ingin dekat dengan kita. Kalau kita disibukkan oleh urusan-urusan agama, maka Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah. Sekeluar dari masjid ini Allah ampuni seluruh dosa kita, dan Allah jadikan kita ahli surga hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jamaah haji kita dari Sumatera Barat sudah berangkat mulai dari tanggal 3 Mei kemarin. Masih tinggal 3 kloter lagi, 13, 14, 15. Kemarin saya melihat iring-iringan jamaah haji yang diantarkan begitu meriahnya oleh masyarakat, dikawal oleh polisi. Terasa bergetar hati, nak menangis rasanya Pak. Ya Allah, bilokalah hati bilokalah kesempatan kami ya Allah. Apalagi haji kini insya Allah jatuh hari Arafahnya pada hari Jumat. Kalau itu terjadi, maka itu adalah haji akbar. Imam Abu Hanifah dan Hanafiyah mengatakan, apa beda haji akbar min ghairi akbar dengan yang tidak akbar? Kalau hari Arafah itu jatuh hari Jumat, maka hajinya setara dengan 70 kali pergi haji. Masya Allah. Haji wada Nabi, haji Nabi yang terakhir itu pada hari Jumat jatuh hari Arafahnya. Berarti hajinya haji akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa kita begitu ingin menunaikan ibadah haji? Karena musuh kita setan laknatullah pernah menyatakan kepada Nabi apa dampak ibadah haji itu terhadap dia, iblis dan para syaitan. Iblis rajonya, setan itu tentaranya. Ibu bapak, izin, musuh kita siapa yang sebenarnya? Setan. Siapa yang mengatakan setan musuh Allah? Allah. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Maka sesungguhnya setiap amal yang kita kerjakan itu tidak hanya berdampak dengan kita, kepada kita, hubungan kita dengan Allah, juga berdampak kepada setan musuh Allah. Itu pasti Bapak Ibu. Seluruh ibadah yang kita kerjakan tidak hanya berdampak antara diri kita dengan Allah, tapi juga berdampak kepada setan, iblis laknatullah. Bapak Ibu, musuh awak setan. Untuk bisa mengenal musuh, untuk bisa mengalahkan musuh, awak mesti kenal dengan musuh tersebut. Pertanyaannya, mana yang lebih kenal setan? Jawab, atau awak yang mengenal setan? Itu dia. Setan lebih kenal juga manusia. Manusia tidak kenal juga setan. Makanya apa yang terjadi? Banyak manusia masuk ke ruang juga setan. Banyak manusia kalah oleh setan. Kenapa? Kita tidak mengenal. Bapak Ibu, izin, waktu kita SD dulu masih ingat, diajarkan dari guru kita pagi mengenal nama-nama malaikat dan tugasnya. 10 malaikat yang wajib diketahui. Betul tak Bapak Ibu? Jibril mengantarkan wahyu, Mikail membagi rezeki, Ridwan menjaga surga, Malik menjaga neraka, dan seterusnya. Dikenalkan juga kita nama-nama Nabi dan Rasul yang wajib diketahui beserta mukjizatnya, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Pertanyaannya, ada nggak diajarkan kawan?
nama-nama setan dan tugas-tugasnya. Itu Pak. Wajib tak kita tahu? Secara bukan wajib dalam hukum maknanya dia. Penting tak kita tahu siapa setan, tugasnya, apa cara mengalahkannya. Perlu Bapak Ibu. Nah, dikaitkan dengan ibadah haji, iblis pernah datang menemui Nabi di Madinah dulu Pak, di rumah sahabat Ansor. Iblis di situ mengaku, perintah Allah, hai malaikat, datangi iblis, suruh menghadap kekasihku Muhammad. Kalau nyoba luto beko, kalau ditanya oleh Nabi, hancur aja di debunya. Jadi Bapak Ibu, iblis kok kan dikabulkan doanya dari Allah, dipanjangkan umurnya sampai kiamat. Pernah terancam nyawanya Pak satu kali. Kapan? Di Madinah. Di saat Allah melalui malaikat perintahkan untuk membuka rasio ke Nabi. Maka Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke situ, aku ingin kenalkan dulu setan Pak, supaya paham. Setan yang merusak sembahyang awak, yang membuat tak khusyuk. Solat mestinya mengingat Allah. Kau selain Allah tak kena dah, hanya Allah saja nak tak kena aja. Mainan anak lupa di luar sembahyang. Dalam sembahyang kita kena apa? Di luar sembahyang lupa saya. Atau panjang orang mikir di luar sembahyang. Dalam sembahyang kita kena saya. Bahkan lupa bilangan rakaat solat. Nah itu Pak. Itu ada setan spesialisnya itu Pak. Nama setannya Al-Khinzib, atau disebut dengan Al-Khanzab. Bapak Ibu kalau sholat mulai lalai, mulai tak khusyuk, si Khanzab lah bakal aja. Allahu Akbar. Kelahannya cilok perempuan itu orang. Aku si Khanzab tu. Dia lakukan kunci pintu dari aku. Si Khanzab. Nyotarik pikiran awak keluar sholat. Si Khanzab. Kuat sabuin lah beberapa orang, beberapa setan dulu. Kuat sabuin amalan-amalan yang bisa membuat yang kalah Bapak Ibu. Terus yang membuat orang pamberang pemburan sang panaik darah, emosi sikit sumbu Pak. Aduh. Pantang disapu, pantang ditanya, nak beri disasik segini aja, nyo naik ke darah. Dia mengejek, dia sakit itu ramai Pak. Bendera sirah tarik sebadi. Adalah setan itu. Di kalau orang pamerang, Pak, kalau pamerang di rumah bukan kanan. Saya nolak tiba tu je. Mudah sih mesti. Siapa? Tibir kalau setan. Tibir. Adalah setan yang spesialis ketika awak beribadah, alik tai pulang kok. Ketika mengaji, ngantuk saya. Mana pengajian? Nyelalok. Di kampung juga Pak istimewa tu kalau ceramah malam. Itu ada lontong malam Pak. Hampir di semua masjid Pak di. Ketika mendengar pengajian, ya bela lo. Kalau terangkan pilih yang kamu biji, disenggok aja boleh. Nah. Itu spesialis setan itu. Khusus setan itu Pak. Yang membuat orang beribadah, membuat orang mengantuk saat pengajian. Itu spesialis setan itu. Siapa nama setannya? Wasnan namanya. Dia nama-nama setan itu perlu dia tahu Pak, dia terpakai karena awak dulu Pak. Sangkuak bahasa Arab itu dia nama setan gitu Pak. Kalau ada terpakai itu ubah sampai Pak. Allah setan elok-elok menyebut namanya Bu. Ini TV beda namanya. Tugasnya membuat orang tak tahan diuji, tak tambah je musibah. Mengaluh setiap sebentar Pak. Galih sama tu setiap harinya. Kalau pagi banyak galih di pasar. Kalau ini cik galih. Onde-onde sana jual tu. Hujan hari onde, panik hari onde, pagi onde, malam onde. Onde je hari tadi. Seketik diuji depresi. Itu gak duit itu penuh tu gara-gara ini tu Pak. Ada nang gilo, ada nang stres, ada nang stroke, ada nang gantung diri, bunuh diri dia Pak. Atau spesialis setan itu Pak. Nama setannya Syabru, nama ambo Sobri. Elok dia bilang. Dipilih aja tu. Sobri dengan sobnya Syabru itu. Lah di rumah pacakak saya laki bini. Layang pilih dia oleh Tio sebentar. Dah ada senang tanang suasana orang Pak. Di luar mani jalan, di rumah sireh macam tu.
Ini sekarang gini-gini ya. Nah bu, apa deh ibu tiuk sebentar bahasa risih di rumah tangga, kok dapet bercerai deh ya. Nah, dan bahkan bukan itu saja pak, kok dapet jangan menikah orang, menjomblo sampai kayak. Itu penyakit sentuhan pila lain namanya apa? Artinya bolah tu pak. Awak ketuju orang mengilang, orang mengiwa awak main dah. Kata tu tahu. Kalau ikut di kelajuan, oh menikah aja sekali salah, tak usah tambah-tambah lain. Non sunnah kan ditambah apa ibu? Nah bu, capek indah deh kalau nanti tuh, tak bisa dinego nanti. Capek indah deh. Lah bu, kalau rumah tangga ngek tiuk sebentar bahasa disi bercakap suami bini, laki bini, itu setan spesial. Nama setannya dasim. Jadi sebagian orang pun jajan orang awak, Pak Gauda gitu, dasim. Si dasim namanya. Oh di pasar beliau kok, koncorek beliau kok, namanya di pasar. Nan sekilo tu 10 on jadi 7,5 minyak goreng ibu punya be. Kenapa 8 on Surabaya? Nanti menipu, mengecok segala macam di pasar bilang banyak itu. Yang membuat orang berdagang tak jujur, membuat orang lupa kepada Allah, maksiat tanggung banyakan. Spesialis setan itu pak. Nama setannya Zanan Guru. Zanan Guru. Atau spesialis ibu-ibu kali kok yang membuat orang suka bagung dia. Berita hoax, adu domba, membantuan orang serang elok-elok cekak dia. Nyo fitnah segala macam. Apa ibu? Kalau lah tiba penyakit, kalau dia orang asal lah tiba lainnya main. Setan spesialis membuat berita hoax, membuat ibu bagung dia pak ini satu itu Al-Masud namanya. Al-Masud. Yang membuat anak muda suka pacaran, suka selingkuh. Dan halal lalu dan haram yang ketujuh ini. Inilah kami bini orang itu rencana empat deh. Itu spesialis setan itu pak. Nama setannya Al-Masud. Banyak ya. Lah, kita lanjutkan dulu amalan yang bisa mengalahkannya. Ya Rasulullah, kalau ada umat engkau menunaikan haji dan umrah ya Rasulullah, yang terjadi ke diri kamu Abu Hilo tipe alat suami Nabi. Efek umat Islam melaksanakan haji dengan sungguh-sungguh, gilo setan dia. Ini setan yang di sekitar itu tuh gilo dia. Itu kan. Kalau setan lagi gilo tadi mungkinnya mau dakwah lah. Enggak, sia-sia setan namanya sak langsung gilo sekali. Apa bahaya itu pak? Maka setan tidak menginginkan umat Islam menunaikan ibadah haji atau umrah. Kalau pai mana, pai tamasa salah ke jalan-jalan, bisa tarik religi salah. Atau mungkin setan pak ketika orang melempar jumroh itu camih itu. Tapi di Indonesia balik ke Makkah balik ke setelan pabrik beli haji setan bayaran ini ya. Balik camih itu yang pertama ngampuk dan terkaliu benar. Aku tidak kawan-kawan dari surat ini dan akhirnya lain dah. Itu setan tu pak. Baik bu, kalau umat Islam menunaikan haji dan umrah, setan gilo nyubik, saya mengaku iblis. Kemudian ada amalan yang membuat setan ketakutan luar biasa. Kalau itu dikerajukan umat Islam, ya Allah, mengerindin badan dan Nabi, putih tapak dan lari dan sejauh-jauhnya. Kalau itu dikerajukan di umat engkau, amalannya apa ibu? Solat. Solat pak, jangankan solatnya, azannya saja baru, ya dah. Itu setan lari putih sejauh-jauhnya pak. Sejauh mana setan lari bapak ibu? Sejauh tak terdengar suara azan balai. Makanya disunahkan muazzin itu suaranya karet lantang pagi. Tuamiknya kalau sampai tambah 2 lagi, supaya karet. Dulu makanya ibu awak dulu orang melarang tak boleh mikir masjid ibu pakai toa dengan ya lah. Ini tekanan dulu. Masjid tak boleh pakai toa, suara azan kau lunak-lunak saja lah. Kira kawan setan kira nama yang tu pak. Sampai gini mah hilang ada cari nak suruh. Tiajinya larian kawan. Lah, ibu di saat solat fa innahu yunaji rabbahu, awak sedang berdialog dengan Allah. Bu, tak awak mengecek kini kau. Kalau ibu ingin berdialog langsung dengan Allah, diulang lagi kajiannya, hanya 2 tempatnya.
di saat sedang sholat, di saat sedang baca Al-Quran. Sia yang baca Quran, sia yang sholat, dia berbincang dengan Allah. Maka setan takut mana dia? Warabbahu bainahu wa bainal qiblah. Warabbahu Tuhannya, wa bainahu antara dia dengan kiblatnya. Allahu Akbar. Kok kiblat awak tegak di situ? Antara itu awak ada Allah, baralah kada keirbat. Makanya antara masalah dengan solusi, antara tempat sujud dengan kening kita. Masalah banyak Pak. Di mana solusi? Tak jauh-jauh dah. Antara kening wak di tempat sujud Pak. Kenapa demikian? Karena Tuhan wak antara itu Pak. Gadukan ke Allah. Maka setan cabih mana Pak kalau wak sembahyang. Maka dikhususkanlah salah seorang tentaranya Al-Khinzib tadi mengadu awak yang kusuk salat awak. Nah itu Bapak Ibu. Adalah setan banci mana amalan dan cie kok. Deh, kalau amalan kau jadi kerjaan aja. Amalan yang paling dibenci setan Pak. Salat, sedekah, haji. Tak. Amalan yang paling dibenci di setan itu pernikahan Pak. Pernikahan Pak Ustaz? Iya. Baku pernikahan. Nikah itu ibadah yang paling panjang katanya Pak. Maka setan benci mana? Jadi kalau solat 10 minit selesai. Ya Pak. Puasa 2 jam. Haji sepanjangnya dah sampai 10 hari. Umrah 3 hari. Kalau menikah, barang lama ibu dapat rencana. Hah? Sampai tahun 2025 saya nak? Tak. Jadi Pak Haji dapat. Sama ibu situ ada dapat. Nak kau pisah dah. Masya Allah. Saja ijab kabul ditunaikan, kita berjanji saya duit semati Pak. Bamang kau mencina setan je pernikahan. Ya Allah, ibadah dalam pernikahan tu nak tanggung banyaknya loh Pak. Membelai istri, ya Allah nak tanggung pahala. Istri mengisirkan rambut suami, tio elai rambut ibu. Ibu langsung galak sekali, kena salah. Ini bagaimana ibu menyisir rambut Pak sekali. Berapa banyak alai rambut apa nangkanai di tangan ibu, sebanyak itu pahala ibu dapat. Oh ini tak ada babu lah Pak. Tak ada nak busuk je tak duit. Ini kan Zohirin tak ada, batinnya ada mah. Awak pernah mengaji dulu ya? Hanya beda lah Pak, orang nak barambut, orang nak barambut, beda masuk seluruh Pak. Mana suka Allah kepada orang botak dan orang nak botak. Ketika tahlu ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, Pak ana rancak mana berkah orang dibotakan atau indah? Dibotakan kecil. Ditanya balik mana rancak dibotakan atau indah? Dibotakan. Sampai 3 kali nang ujian dibotakan. Jadi botak itu lebih rancak. Itu hiburan bagi anak perambut Pak ya, sedia lebih. Awak nak babu besok Pak panjang perkara ya Pak. Barang buik kau jadi saksi di akhirat besok. Hanya nak dong jadi saksi, hanya nak dong. Lagi-lagi lah gini, hang ngecek. Bapak Ibu, jadi pernikahan ibadah yang paling dibenci dari setan. Nah, adalah ibadah yang membuat setan kalah. Ya Allah, kalau ikut kita kerjakan tumbang setan ya Allah. Tumbang. Ibadah kok, masya Allah. Sangat diinginkan dia orang hidup, sangat diinginkan dia orang sedang sakratul maut, dan diinginkan dia orang lah mati Pak. Dan setan dan kalah waktu 70 Pak. Tak sikuat 70. Setan itu ibadah itu Pak, sedekah. Sedekah itu mengalahkan 70 setan. Inna sedekah tusadduna sab'ina baban minasu. Sesungguhnya sedekah itu menutup 70 pintu kejahatan. Tiap pintu kejahatan cek setannya Pak. Makanya Pak, ketika orang sedang sakratul maut, anaknya minta kepada Allah, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Ya Allah, mohon berkenan engkau tunda ajalku beberapa detik saja. Kalau engkau kabulkan ya Allah, nyo tak pai solat dah Pak, nyo tak pai haji umrah dah Pak, nyo ingin bersedekah. Dalam surat sajadah yang selalu kita baca, orang yang lah mati
mohon kepada Allah dibangkitkan kembali untuk melakukan amal soleh. Amal soleh yang dipilih Pak, sedekah. Pak buka rahsia seketik Pak. Apa kok sedekah yang dipilih Pak? Pertama, rahsia utamanya Pak, rupanya amalan yang bisa dikerjakan dalam waktu hitungan detik itu sedekah. Hitungan detik Pak Ustaz? Iyo. Bapak tuh lah disarion dari saku-saku ke katidiang pada detik coba Pak. Lalu katidiang dibuka kota amal Pak. Walam sukses. Ambo tak lebih dari 2 detik Pak. Ambil letakkan. Kadang sadetiknya. Sadetik. Ada 10 detik Pak Ustaz. Atau paling mangko 10 detik dia memilih warnanya apa Pak. Dia salah warna. Itu kan. Ada merah. Ini nak cok nak kulabu nak keluar Pak. Dan biru, dan sirah itu lah jarang itu. Nak kulabu nak cok tampil di depan. Itu nak bola diam tu cik. Itu nak bolok cik dan turun banyak tu. Itu nak lama Pak. Atau nak ambil lama Pak. Ya semua di SK wali kota juga Pak. Mengingat, menimbang, memutuskan, menetapkan. Panjang prosedurnya Pak. Mengingat hari kalayo, menetapkan sedekah atau indah, memutuskan sedekah selapi 2.000 salah. Itu yang lama Pak. Memikir ini lama kira. Itu. Tapi kalau lah diputuskan, lah ditetapkan, walaupun 2.000 capek ngerjain Pak. Orang kalau lah mati Pak izin saatnya sakaratul maut Pak, maaf belum mati saat sakaratul maut. Baralah kecap, baralah kesingke waktu yang bisa dibunuhkan Pak. Dan mungkinnya bersembahyang Pak, minta detiknya. Maka amalan yang mungkin itu hanya sedekah. Oranglah mati Pak juga minta sedekah. Kenapa? Karena dampak ibadah sedekah itu panjang Pak. Nyo tahu amalan yang berdampak panjang Pak. Sedekahlah salah satu amalan yang ada jariahnya Pak. Sekali nyo memberi sampai kiamat manfaatnya terima Pak. Piti 50.000 wajian ke orang dibalikannya makanan. Nilai sedekah berpahala iya. Sampai kapan? Sampai orang tu ditak melihat. Salamu kanyang dia pergi hawa, salamu hilang awihnya jaya yang sedekahkan palo. Baranti lah awihnya melihat putih palo lele. Tapi ada bentuk sedekah jariah yang sampai kiamat Pak. Ikut Al-Quran nilai 100.000 barangkali Pak. Ikut sampai kiamat palo. Piti 100.000 palo mengalir sampai kiamat dengan wakaf. Nyodo ampeh Pak. Ada sedekah, kalau disebut sedekah dua macamnya. Ada kala dengan harta, ada kala bukan harta. Jadi kalau disebut sedekah, belum tentu kepiang selalu Pak. Bisa wak bersedekah tanpa harta Pak Ustaz? Bisa. Contoh Pak Ustaz, qaulun ma'rufun sedekah. Ucapan yang baik itu adalah sedekah. Semoga sehat selalu, barakallah, jazakallah khair. Itu sedekah Pak. Kemudian yang kedua, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu ke wajah saudaramu adalah sedekah. Ibu malah berzikir, senyum sekapak bu. Senyum istri ke suami sedekah. Senyum setarui. Ibu, tak ada nampak senyum yo. Bapak Ibu, itu sedekah. Ada infak, disebut infak pasti harta. Itulah do kantong nasi hijau di belakang tu. Tu isian tanah nasi goreng atau lontong gitu. Itu infak Pak. Itu harta. Kalau anfaqa yunfiku infaqan pasti harta. Kemudian ada wakaf Pak. Kalau sedekah ada sedekah wajib zakat, ada sedekah sunnah. Kalau infak itu jelas harta. Kedua-duanya kok Pak konsumtif. Tapi ada satu yang produktif, wakaf namanya. Itu dia. Berikut Bapak Ibu, ada lo amalan, maaf sedekah dari sedekah kok. Ya Allah, melipat gandakan pahala Pak. Salat melipat gandakan pahala awak tak? Tidak. Haji melipat gandakan pahala tak? Tidak. Ternyata yang bisa melipat gandakan pahala itu adalah sedekah. Izin Bapak Ibu, kemarin Ramadan belum 2 bulan kita lewati. Ada orang yang puasa Ramadan
pahala 30 kalinya. Tapi seseorang tetangganya puasa Ramadan lo di tahun yang sama dapat pahala 1000 kali, Pak. Contoh waktu mau tarawih di sekolah dulu, seseorang membagikan nasi bungkus 300, Pak. Masya Allah. Babuku orang dek nasi bungkus itu, Pak. Nyo dapat pahala 300 kali lo, Pak. Coba ya. Jadi sedekah itu bisa melipat gandakan pahala. Itu makanya setan tumbang dari sedekah itu. Nah, dulu ada kejadian cepat cerita penentu. Seorang guru bercerita ke muridnya, wahai murid-muridku, kalau kalian ingin mengalahkan setan, bersedekah. Oh, salah seorang murid rupanya ia bertekad dan bersedekah untuk pulang ke rumah. Tiba di rumah langsung kalau bilik masuk kalau hari nyambi piti nama simpan dua baju. Oh, nampak yuk ininya. Dah, ya, ada Nabi itu piti dia. Kok piti itu dah Nabi? Ya, udah ke masyarakat. Oh, ni dah piti dulu dah. Kali kalau wajib dah, buat keko kayaknya. Dah dia, udah ke mengalahkan setan gini kok. Kan itu kan. Oh, dia fikirlah udah. Awak salah muka dah biasa menerima sedekah. Lu betul bersedekah dah. Oh, indah. Oh, berselisih lah pagi itu, masih karel lagi bini kok. Akhirnya manang bini kok, kalah lelaki kok, balakan piti kau lihat. Mengadulah ke Ustaz. Ustaz, apa? Iyo ada sedekah ke Ustaz. Iyo betul-betul 70 setan ikut ke Ustaz. Kamu jangankan 70, si kuat sudah kalah sama kita. Jangankan 70, seorang sudah kalah sama. Rupanya lawan itu setan ke depan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, barangkali itu saja dulu. Beliau lawan sesat tanya, mau jaleh sekali gini kok. Wajah-wajah penuh pertanyaan kok. Jaleh Pak. Silakan Pak. Waalaikumsalam Pak Haji. Baik, hafal yang Pak Haji. Kalau orang ini acok menyambi setan Ustaz. Yuk. Kalau awal 66 mau acok menangan tuduh ini. Itu dia. Apa beda nama setan nama dubili nama jin. Manan setan, manan ubili, manan jin. Pertama, Pak Ibu, inyo terdiri dari makhluk gaib jin. Asal muasalnya adalah jin. Ada manusia, ada jin. Inyo adalah jin. Jin itu induk angkang nomor 1 namanya ubili. Ubili itu gelar populernya. Nama aslinya Izazil atau Azazil. Nama populer iblis itu adalah Azazil. Inyo dulu imam daripada nama para malaikat Bapak Ibu. Dan nama sujud ke Nabi Adam, maka dia dicapnya laknatullah, kemudian dilakian gala populer inyo iblis. Maka iblis itu adalah jin. Ya, dan inyo induk angkang. Kemudian karena inyo induk angkang, inyo raja gadang komandan utamanya bintang 5 tu, inyo punya tentara. Siapa tentaranya? Jin-jin dan membangkang ke Allah, jin-jin dan kapia. Jin ku kan dolonan Islam dolonan kapianya. Nan di bawah Izazil ku satu Allahnya adalah tentaranya. Tentara itu dia gelar populer, setan namanya. Nah, iblis, setan itu jin kedua-duanya. Iblis kemarinnya, setan tentaranya. Itu lagi. Nah, lanjut yang lain. Ibu ada tak? Ini Pak itu masal sih, yang lebih jelas, terwakili. Baik Bapak Ibu, dia lama nanti lo nanti jauh di belakang tu lah. Itu selesai lagi tu lah. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.